Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Vita. Kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pelajaran kelima, Aku Cinta Nabi dan Rasul, materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak semua sudah siap? Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat dan diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, mari kita mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam yang terkenal dengan kesabarannya. Pada hari ini, kita masih mempelajari tentang kisah keteladanan seorang nabi yang terkenal karena keberaniannya menentang seorang penguasa zalim yang bernama Fir'aun. Siapakah nabi tersebut? Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Mari kita pelajari bersama-sama materi ini. Yuk. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, di sini Bu Vita mempunyai peta konsep yang membagi materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam menjadi beberapa submateri. Yang pertama, kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, Nabi Musa menerima wahyu. Yang ketiga, Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun. Dan yang keempat, sikap terpuji Nabi Musa alaihissalam dan cara meneladaninya. Nabi Musa alaihissalam lahir pada masa Raja Fir'aun. Raja Fir'aun dikenal sebagai raja yang kejam kepada rakyatnya. Ia juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Di Bukit Sinai, Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab Taurat dan diangkat menjadi rasul. Ia berdakwah mengajak kaum Bani Israel menyembah Allah. Nabi Musa alaihissalam menghadapi Raja Fir'aun. Raja Fir'aun tidak percaya dengan kenabian Musa alaihissalam. Ia menantang Nabi Musa alaihissalam untuk melawan para tukang sihir. Para tukang sihir mengeluarkan ular-ular kecil. Kemudian tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular besar dan memangsa ular kecil para tukang sihir. Selanjutnya, para tukang sihir dan kaum Bani Israel yang melihat kejadian ini merasa takjub dan percaya pada kenabian Musa alaihi salam. Mereka memutuskan menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejadian ini, Raja Fir'aun semakin marah dan ingin membinasakan Nabi Musa alaihi salam.
Untuk menghindari kemarahan Raja Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya pergi meninggalkan Mesir. Raja Fir'aun terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Sampainya di tepi Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya ke laut. Laut tersebut terbelah menjadi dua, menjadi daratan yang dilewati Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Setelah itu, daratan menjadi lautan kembali. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya pun selamat. Raja Fir'aun yang kejam akhirnya tenggelam di Laut Merah. Nah, dari cerita Nabi Musa alaihissalam tadi, ada beberapa sikap Nabi Musa alaihissalam yang patut kita teladani. Yang pertama, beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara meneladaninya dengan selalu mengerjakan perintah dari Allah. Yang kedua, beliau berani menyampaikan kebenaran. Kita bisa meneladaninya dengan melaporkan pada guru ketika ada teman yang mencontek. Selanjutnya, sikap beliau yang bisa kita teladani adalah pantang menyerah. Caranya dengan kita belajar dengan giat untuk mendapat prestasi. Sikap selanjutnya adalah suka menolong sesama. Kita bisa meneladaninya dengan membantu teman yang sedang kesusahan. Dari materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam tadi, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, Nabi Musa alaihissalam lahir pada masa Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Kesimpulan yang kedua, di Bukit Sinai, Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab Taurat dan diangkat menjadi rasul. Kesimpulan yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam berdakwah pada Fir'aun, tetapi Fir'aun menolak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Dan kesimpulan yang terakhir, dengan kita mengetahui kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, kita bisa mencontoh perilaku terpuji beliau dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah anak-anak menyimak uraian penjelasan tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, sekarang silahkan siapkan buku dan juga pensil atau pulpen untuk mengerjakan soal evaluasi. Bu Vita bacakan soal nomor 1. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Taurat Gua Hira. 2. Injil Bukit Sinai. 3. Zabur Gua Hira. 4. Taurat Bukit Sinai. Dari tabel tersebut yang merupakan wahyu Nabi Musa alaihissalam dan tempat menerimanya secara benar ialah nomor titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, cukup. Kita lanjut. Nomor 2. Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah mendapat banyak tantangan. Salah satunya menghadapi ancaman dari Raja Fir'aun yang kejam dan bengis. Namun, Nabi Musa tetap semangat mengajak kaum Bani Israel menyembah Allah. Sikap Nabi Musa dalam berdakwah yang dapat kita teladani ialah titik-titik. A. Pantang menyerah. B. Tanggung jawab. C. Rela berkorban. D. Percaya diri. Oke, silahkan jawab pertanyaan nomor 2. Bu Vita hitung mundur ya.
5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Lanjut ke soal nomor 3. Andi merasa kesulitan ketika mendapat tugas menghafalkan surat Al-Humazah. Sikap Andi yang sesuai dengan keteladanan Nabi Musa alaihissalam ialah titik-titik. A. Belajar menghafal agar tidak dimarahi guru. B. Belajar menghafal asal diberi hadiah. C. Belajar menghafal semampunya. D. Belajar menghafal dengan sungguh-sungguh. Mudah kan soalnya anak-anak? Silahkan tentukan jawabanmu. Oke, cukup. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Nabi Musa alaihissalam dengan tegas menentang Raja Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ia tidak gentar dengan ancaman Raja Fir'aun. Sikap Nabi Musa alaihissalam yang patut kita contoh ialah titik-titik dalam menyampaikan kebenaran. A. Pantang menyerah. B. Berani. C. Tanggung jawab. D. Rela berkorban. Silahkan anak-anak boleh membaca lagi soal nomor 4, dipahami, dan kalau sudah yakin silahkan tentukan jawaban yang tepat. Bu Guru hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nabi Musa alaihissalam ketika dewasa berusaha membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan dan kekejaman Raja Fir'aun. Sikap Nabi Musa alaihissalam tersebut yang patut kita teladani ialah titik-titik. A. Rendah hati. B. Suka menolong. C. Sederhana. D. Tanggung jawab. Mudah bukan? Silahkan anak-anak cari kata kunci yang ada di soal dan silahkan temukan jawaban yang sesuai dengan soal yang diberikan. Silahkan Bu Vita kasih waktu untuk mengerjakan soal nomor 5. Oke, cukup. Ada 5 soal yang Bu Vita berikan. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau anak-anak ingin untuk mengetahui soal-soal yang lain, anak-anak bisa melihat di link berikut ini, nggih. Nih, linknya. Anak-anak bisa mengaksesnya untuk melihat soal-soal evaluasi selain 5 soal yang Bu Guru berikan. Bisa dipahami ya, Nak? Oke, Bu Guru cukupkan sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Kita sudah bersama-sama mempelajari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Silahkan bisa dipelajari lagi di rumah, bisa membaca-baca buku paketnya ataupun buku modulnya, latihan soal-soal evaluasi lagi. Kalau masih ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan pada Bu Vita. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar dan berprestasi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum